Halo sahabat-sahabat GKL, Gresik Koi Lover dimanapun kalian berada. Ini ya cuaca lagi terik-teriknya. Biasa saya lagi di depan kolamnya Gresik Koi Lover yang sangat sederhana, tapi isinya ikan juara tentunya. Oke, di sini kali ini hari Minggu ini saya akan ngebahas yang sering ditanyakan sahabat Koi Lover yang masuk di WA dan juga di kolom komentar di YouTube, di TikTok. Banyak sekali yang nanya ini, baru sekarang saya bahas ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Koi Lover yang ada di rumah. Nah, tema dan judul kali ini yang akan saya bahas yaitu perbedaan ikan koi impor sama ikan koi lokal. Apa bedanya? Apa keunggulannya? Nah, yuk sini saya akan bedah perbedaannya ikan koi impor dan ikan koi lokal. Di sini saya tidak menjelekkan ikan koi lokal, tapi di sini saya sesuai fakta real ilmunya ya, secara langsung ya. Jadi saya tidak menjelekkan ikan koi lokal tentunya, tapi ya ini secara faktanya seperti itu. Oke, di sini akan saya bedah perbedaan ikan koi impor dan juga ikan koi lokal. Langsung aja yang pertama. Halo sahabat GKL, nih ya bisa dilihat di depan ini yaitu kolam sederhananya Gresik Koi Lover. Nah, ini ikan koi impornya yang asli dari Jepang belum datang, masih ada di Koi Show ya, masih di Bali, masih mengikuti Koi Show di Bali, belum datang. Ikan koi impor asli Jepangnya punyanya Gresik Koi Lover. Nah, ini masih semuanya ini masih lokal ya, masih lokal. Ada yang F1, ada yang lokal juga, ada yang SQ, ada yang Haki ya, bisa dilihat. Nah, ini nanti akan datang lagi ikan koinya ke dalam kolamnya Gresik Koi Lover. Bisa dilihat ya sahabat GKL, ikan koinya GKL. Oke, di sini saya beda ya perbedaan ikan koi lokal sama ikan koi impor. Yang pertama, ikan koi lokal kalau di size 30 cm ya, sahabat GKL harus tahu ya. Ikan koi lokal kalau di size 30 cm itu warnanya itu lebih sudah strong. Maksudnya polanya, warna merahnya, warna hitamnya kalau di jenis Sanke dan Showa itu warnanya itu sudah strong sekali. Kalau di size 30, 35 warnanya itu sudah finish. Maksudnya dalam hal finish itu sudah bagus sekali ya. Warnanya itu sudah finish. Nah, itu kalau di ikan koi lokal. Nah, itu sudah finish warnanya. Jadi sangat menarik lah, sangat bagus. Nah, perbedaannya kalau di ikan koi impor, bedanya itu kalau ikan koi impor di size 30 sampai 35 cm itu warnanya masih apa ya, kategori masih belum finish, masih keluar dikit-dikit lah, jadi belum sempurna. Jadi kebanyakan orang itu kalau lihat ikan koi impor di size 30 sama 35 itu pasti tidak tertarik, soalnya warnanya tuh kurang menarik sekali ya, masih belum terlihat jelas. Kalau ikan koi lokal sudah jelas tapi sudah finish. Kalau kebalikannya ikan koi impor masih belum keluar semua tapi warnanya masih bisa muncul lagi, bisa strong lagi. Itu perbedaan yang pertama dari warna ya. Kalau yang kedua dari badan. Nah, dari badan ini bisa jelas. Kalau ikan koi lokal badan itu kebanyakan tuh dari kepala sampai perut samping itu biasanya besar, tapi sampai ekor itu kadang mengecil. Nah, kebanyakan kalau para koi lover nyebutnya oh ini pasti ikan koi female. Ya enggak juga, jantan juga kebanyakan seperti itu. Kalau ikan koi lokal, kalau kebanyakan dikasih makan, kebanyakan seperti itu, pasti buncit. Jadi enggak betina aja ya, enggak female aja yang seperti itu. Kalau ikan koi lokal kebanyakan seperti itu, badannya itu besar, tapi dari ekor pasti mengecil, pasti seperti itu. Jadi kayak ikan koinya buncit gitu ya. Nah, kalau ikan koi impor, nah bisa dilihat ini ya, contohnya ikan koi impor. Ikan koi impor ini sangat bagus sekali sahabat Gresik Koi Lover. Soalnya kenapa? Badannya itu pasti bentuknya itu seperti rudal. Badannya ini seperti rudal bentuknya, dari kepala, perut, ekor itu seimbang. Jadi bentuknya itu seperti rudal, jadi besar rata gitu. Nah, itu dari ikan koi impor. Bedanya kalau dari badan seperti itu ya. Nah, seperti itu sampai GKE. Terus masuk yang ketiga, poin ketiga, size. Nah, ini ya di size. Kalau ikan koi lokal biasanya itu ya mentok itu sampai size 65 cm, 70 cm lah.
mentok 70 cm itu udah syukur-syukur sih, udah syukur-syukur bisa sampai segitu ya. Nah itu kalau ikan koi lokal itu mentok 60-65 cm lah, mentok segitu. Kalau ikan koi impor asli Jepang bisa tembus di angka 70-80 cm, semeter juga ada. Tapi kalau ikan koinya selamat, umur panjang istilahnya gitu ya. Nah kalau ikan koi impor kelebihannya itu bisa di size yang sangat besar, size 70, 75, 85 sampai 1 meter juga bisa tembus. Kalau ikan koi impor asli Jepang, kalau ikan koi lokal ya hanya standar paling mentok di size 65, 70 itu udah untung-untungan. Nah itu ya poin ketiga. Tadi dari warna, tadi dari pigmen warna sudah dijelaskan nomor 1, terus dari bodi badan sudah perbedaannya, terus yang ketiga dari size, dan yang keempat ini balik lagi ke warna. Cuma sekarang itu warnanya itu semakin strong. Kalau ini ya perbedaannya. Kalau ikan koi lokal warna itu finishnya tadi kan sudah saya bahas ya, di 30-35 cm, di size 40-65 kebanyakan ikan koi lokal itu warnanya akan menurun. Jadi yang warnanya pertamanya merah strong, kalau udah lebih jumbo lagi, lebih besar, warnanya bisa menurun, bisa jadi ke warna oranye. Jadi jangan salah paham ya, bukan ikannya sakit. Kalau ikan koi lokal negatifnya seperti itu, warnanya kalau dia semakin besar warnanya akan menurun, tidak bisa strong waktu size 35-40 cm. Jadi dari size 50 itu warnanya sudah menurun lah, tidak bisa berkembang lagi seperti itu kalau dari warna ya, dari strongnya. Kalau ikan koi impor dari size 30-35 yang saya jelaskan sebelumnya, yang masih belum sempurna warnanya, belum finish, masih bintik-bintik muncul sedikit. Nah ikan koi impor itu semakin dia besar, size-nya semakin besar, warnanya akan naik terus. Jadi yang pertamanya oranye akan lebih strong, lebih merah lagi waktu dia di size yang lebih besar. Nah itu ya perbedaannya ya. Kalau ikan koi lokal semakin besar warnanya semakin menurun, semakin mudar. Kalau ikan koi impor kebalikannya, warnanya akan naik waktu size-nya lebih besar dan lebih strong warnanya. Jadi ibarat itu ikan koi impor itu harus sabar. Awal-awalnya biasa, semakin besar makin jos. Nah, kalau ikan koi lokal awalnya jos banget, bagus banget, tapi semakin besar makin pudar. Ya itulah perbedaannya ya, ikan koi lokal sama ikan koi impor. Jadi sangat mudah sekali. Dan yang kelima, yang terakhir ya, bisa dilihat itu kalau ikan koi lokal ini ya, kalau jenis betina, ikan koi lokal di size 30-33 cm, kebiasaan female itu sudah hamil. Ya, sudah buncit perutnya, cepat hamil. Itu ikan koi lokal. Jadi ibarat masih muda tapi udah hamil duluan. Nah, ikan koi lokal itu cepat hamil. Kalau di yang ikan koi betina ya. Kalau ikan koi impor asli Jepang itu malah susah untuk hamil. Jadi hamilnya itu kadang di size 50 cm ke atas lah, baru dia bisa baru bisa di breeder, baru bisa dikembangbiakan, baru bisa dikawinkan, jadi lebih besar lah. Jadi maksudnya tuh bisa bertelur. Nah itu perbedaannya. Kalau ikan koi lokal itu bisa hamil waktu size kecil, size 30 bisa hamil. Kalau ikan koi impor itu kebanyakan susah hamil di size kecil. Jadi kebanyakan di size besar baru bisa dikawinkan. Seperti itu. Itulah perbedaan ikan koi lokal sama ikan koi impor. Ya tinggal milih ya sahabat GKL, mau ikan koi lokal sama ikan koi impor bebas. Ya semua itu ada positif negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi kalau ikan koi impor itu harus sabar dulu, harus proses dulu, tapi lama-lama akan membaik ya, tapi harganya juga agak lumayan. Namanya juga impor asli Jepang, harganya juga bagus. Tapi hati-hati ya, sekarang ini ikan koi impor juga tidak banyak keropyoknya juga, banyak ikan pasarannya. Jadi hati-hati. Jadi sekarang itu enggak semua impor itu enggak bagus. Jadi harus tetap memilih ya.
Soalnya sekarang itu banyak sekali sortiran, makanya itu harus tetap memilih. Dan juga tahu sendiri lah ya, sekarang ngurus serti itu gampang. Jadi kebanyakan orang itu ikan koi lokal diurus sertifikatnya, jadi oh ini impor. Nah, bisa nanti sahabat GKI biar tidak tertipu juga dalam membeli ikan koi impor yang katanya impor, ini kan koi impor om, ada sertifikatnya. Nah, biar tidak tertipu, cek dulu tadi poin-poinnya yang saya jelaskan.